Kegiatan webinar Growth Mindset dalam menghadapi perubahan kurikulum. Ruang Guru, Jumat 21 Januari 2022 oleh Marsuti. Yang dibahas di situ adalah dalam Zoom, pandemi dan dampaknya pada pendidikan, kurikulum prototype, data tentang evaluasi kurikulum, dan pedagogi inovatif. Learning loss, definisinya adalah hilangnya kemampuan akademik, pengetahuan, atau keterampilan peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hilangnya pengetahuan atau keterampilan pelajar dari apa yang sebelumnya sudah dipelajari atau dikuasai. Ini dampak karena adanya pengajaran online dan pandemi. Bank Dunia memperkirakan tutupnya sekolah selama 8 bulan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 bisa menghapus kembali kemampuan membaca pelajar setara dengan setengah tahun proses pembelajaran. Meningkatnya kesenjangan pendidikan antara siswa yang mampu dan mempunyai orang tua yang terdidik dengan siswa yang kurang mampu dan mempunyai orang tua yang tidak terdidik atau kurang terdidik. Evaluasi kurikulum. Evaluasi implementasi kurikulum. Kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik. Mapel informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu tidak memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya kegiatan pembelajaran menjadi padat. Pendekatan tematik untuk jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara dan Disus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan peminatan kurang memberikan keleluasan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS atau bahasa. Dan gengsi peminatan juga dipersepsi hierarkis. Kurikulum prototype diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Karakteristik kurikulum prototype. Kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1. Mendorong pembelajaran bersifat berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas. Ketiga, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 4. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Satuan pendidikan dan pendidikan memiliki keleluasan memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kepmen 162/2021 tentang program sekolah penggerak dan Kepmen 167/2021 tentang program SMK Pusat Keunggulan.
Pedagogi inovatif, self-reflection. Apakah selama ini kita guru menganggap diri saya sebagai satu-satunya sumber kebenaran? Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat? Apakah sudah mengajak siswa untuk selalu berpikir kritis? Mengapresiasi setiap perkembangan siswa meskipun perkembangannya sedikit? Mengevaluasi diri sendiri ketika banyak siswa yang tidak lulus, memberikan bimbingan kepada siswa. Itu bisa dikoreksi diri sendiri. Membangun self-reliance bagi guru. Ajak siswa juga untuk membangun tanggung jawab terhadap proses belajar. Bekali siswa dengan pengetahuan dan update skill. Arahkan siswa untuk memiliki tujuan dalam belajar. Bangun kepercayaan diri siswa. Berikan apresiasi atas pencapaian yang telah dilakukan. Sebagai guru, kita harus bisa mempunyai growth mindset. Orang-orang yang percaya pada talenta atau kemampuannya bisa dilatih melalui bekerja keras, strategi, dan input dari orang di sekitarnya. Mereka bisa mendapatkan hal yang lebih baik karena mau berkembang daripada orang-orang yang memiliki fixed mindset. Harvard Business Review 2016. Inilah kira-kira bahasan yang telah dipelajari melalui Zoom bersama Ruang Guru. Di sini untuk diketahui bahwa pembuatan video ini hanya sekadar supaya materi itu bisa teringat kembali dan sebagai latihan untuk membuat video saja. Jadi bukan berarti mengurangi menganggap bahwa Ruang Guru tidak baik, tapi sebagai apresiasi karena Ruang Guru telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari atau mendapatkan ilmu yang berguna dalam memasuki kurikulum prototype ini. Terima kasih pada Ruang Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Zoom webinar. Mudah-mudahan bisa lebih maju. Terima kasih juga untuk yang mendengar atau menonton video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.